Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya undang Bapak Ibu kita berdiri, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan mulai ibadah raya pagi hari ini. Haleluya. Kita akan naikkan pujian layak dipuji dan disembah. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk hampir hadiratnya Tuhan. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
Bapa, sungguh kami bersyukur pada pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kau bawa kami masuk dalam bait-Mu Tuhan. Kami bersyukur sepanjang minggu Engkau telah tolong kami. Pagi ini Roh Kudus tolong setiap kami. Bawa bejana hati kami datang menyembah Raja di atas segala raja. Pemilik alam semesta Tuhan. Pemilik hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Pagi hari kami persilakan Roh-Mu sendiri yang beracara pagi hari. Lawati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Kami persilakan Roh-Mu sendiri yang beracara pagi hari ini. Urapi setiap kami yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Layakan kami menjadi saluran berkat di tempat ini. Pembawa lawatan Tuhan yang lemah dikuatkan dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih Roh Kudus. Dan semua yang siap diberkati berkata, amin. Silakan tetap berdiri ya Bapak Ibu, haleluya. Tuhan Yesus baik, yang gak kuat, Bapak Ibu yang berumur boleh duduk ya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin Tuhan. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin Tuhan. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir
hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk, Bapak. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu. Amin, amin. Amin ya. Luar biasa, memang Dia Allah yang tidak hanya baik tetapi sangat baik. Amin. Haleluya. Biarlah menjadi sebuah kerinduan kami. Sebuah komitmen dan sebuah deklarasi kami. Bahwa sampai akhir hidup kami tetap akan mengiring Engkau Tuhan. Apapun, bagaimanapun. Apa Engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Amin Tuhan. Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya. Kami percaya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi. Tiada ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasamu. Tambahkan iman kami pagi hari ini Tuhan. Biar kami tetap berharap hanya kepadamu, bukan yang lain. Terima kasih Tuhan.
kami pagi hari ini Tuhan. Kuasa-Mu Tambahkan iman percaya kami Tuhan. kuatkanku. Anugerah kuasa-Mu cukup bagi kami Tuhan. Ku berharap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Aku percaya. Saya undang Pur Bethlehem untuk mempersiapkan diri. Tangan
Haleluya. Kor Bethlehem mengatakan bahwa musim silih berganti, tetapi sabda Tuhan firman Tuhan tetap menerangi jalan hidup kita. Amin. Haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Amin Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel.
Waktu selanjutnya kembalikan pada hamba-Nya yang bertugas. Immanuel, Engkau Allah beserta, Engkau kuatkan. aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kekerjaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sungguh Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami, Allah yang senantiasa berkemah bersama-sama dengan kami. Kemanapun kami ada, dimanapun kami berada, di situ Engkau ada. Engkau memperhatikan setiap detail kehidupan kami Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa kehendak Tuhan, tanpa seizin Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang setia. Demikian juga ajari kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menjadi umat-Mu yang setia di hadapan Tuhan. Seperti Engkau lebih dulu setia kepada kami, ajar kami untuk juga hidup setia kepadamu. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau dibentuk, dididik, dinasehati oleh firman-Mu. Mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Mari Engkau urapi setiap kami yang mendengar, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi ruangan di mana kami ada pagi ini. Kami minta penuh dengan kuasa Roh-Mu. Engkau berkarya, Engkau bekerja saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, yang lemah dikuatkan, yang dalam kebimbangan Tuhan teguhkan. Saat ini pula membawa damai sejahtera dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tetap kita akan dengan tema yang sama seperti minggu lalu. Kita akan dididik firman Tuhan tentang kesetiaan. Saya percaya sekian lama kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, dari mulai kita anak-anak, sekolah minggu, remaja, sampai kita menjadi dewasa, di tempat ini seringkali mendengar didikan firman Tuhan mengenai kesetiaan. Ya, kesetiaan itu pada dasarnya adalah sesuatu yang sebenarnya saat-saat ini itu sebagai sesuatu yang langka, gitu ya. Dalam hal apapun, dalam pekerjaan, mencari orang yang benar-benar setia, loyal itu ya tidak gampang, gitu ya, saudara ya. Dalam berpasangan, dalam berumah tangga, sekarang itu ya kita tahu. Saya kemarin dikasih tahu siapa ya? Dikasih tahu suami saya mungkin, dan tidak tahu dia iseng-iseng dia baca
Tidak tahu itu muncul di artikel mana, di Semarang itu kasus perceraian itu mencapai berapa gitu ya. Mungkin mantu-mantu tadi kemarin baca juga ya. Wow, saya bilang keren ya. Kok keren? Maksudnya gampang sekali gitu ya. Gampang sekali bersatu, kemudian gampang juga bercerai. Karena ya tidak setia gitu ya. Kemudian di dalam persahabatan juga kesetiaan itu kadang sekarang itu menjadi sebuah yang langka, sesuatu yang langka. Udah sahabatan dari kecil mungkin ya, dari muda, udah dipercaya, semua diceritain, dari tempat curhat, wah tahu-tahu bocor. Ya. Jadi sering sakit hati gitu malah ya, salahnya sendiri ya, mempercayai kepada manusia. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, saat-saat ini tuh kesetiaan itu menjadi sebuah hal yang langka. Terlebih lagi kesetiaan kepada Tuhan. Walaupun mungkin secara jasmani tubuh aktif di gereja, ya, secara jasmani terlihat melayani Tuhan. Tetapi kesetiaan itu di dalam Tuhan ternyata tidak hanya diukur tentang dengan absensi kita di dalam ibadah, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu ya hanya Tuhan sendiri dan kita yang tahu. Manusia hanya melihat apa yang di mata saja yang kelihatan. Tapi Tuhan kita jauh lebih daripada itu. Dan Tuhan hari-hari ini tuh mencari orang-orang yang benar-benar setia untuk dipakai. Untuk apa, saudara? Karena ini sudah waktunya untuk panen, saudara. Amin. Tuhan hanya pakai orang-orang yang setia untuk menjadi alatnya untuk panen jiwa-jiwa. Tapi orang yang hidupnya tidak setia, sekalipun secara kehadiran ada, secara jasmani, ya dia tidak akan menjadi penuai. Dan saya harap setiap kita yang duduk di tempat ini, hari ini adalah penuai-penuai. Wah, amin, haleluya, semangat, saya suka sekali dengan semangatnya. Kita mau belajar tentang kesetiaan dari buah roh rasa yang ketujuh katanya gitu ya. Saya coba iseng aja, coba rasa gitu ya. Karena kalau saya bilang buah roh yang ketujuh berarti buahnya memang ada 9. Saya setuju lah ya dengan rasa gitu ya kalau dibilang rasa. Buahnya 1, ini rasa yang ketujuh tentang kesetiaan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi karena ini merupakan buah roh. Tidak ada kesetiaan yang akan kita hasilkan tanpa kita bergaul karib dengan Roh Kudus. Karena ini buah roh, maka ini hanya bisa dihasilkan kalau kita mau bergaul intim dengan Roh Kudus. Karena ini buah roh, ini tidak akan dihasilkan kalau kita tidak mau bersatu dengan Roh Kudus. Ini adalah buah roh. Ini tidak akan kita hasilkan kalau kita tidak mau dengar suara Roh Kudus. Karena ini karyanya Roh Kudus. Ini adalah sebuah hasil kita bersekutu intim dengan Roh Kudus. Mustahil bagi kita untuk menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan seperti yang diinginkan Tuhan kalau kita tidak bergaul karib dengan Roh Kudus. Roh Allah yang kudus. Jadi saya akan kembalikan tema. Kalau kemarin-kemarin diajarkan kesabaran, kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan, balik lagi yuk intinya. Ini adalah buah roh. Intinya adalah dekat dengan Roh Kudus. Amin. Dekat dengan Roh Kudus maka kita akan menghasilkan buah ini. Jangan lupa, tema kita 1 tahun ini adalah buah roh. Buah yang dihasilkan oleh karena kita berproses dengan Roh Kudus. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini dengan Roh Kudus? Saudara sendiri yang tahu. Apakah saudara membangun kehidupan yang intim dengan Roh Kudus dalam doa? Apakah saudara lebih senang dengar suara Roh Kudus daripada suara yang lain? Apakah saudara lebih nuruti suara Roh Kudus daripada suara yang lain? Haleluya. Karena sepanjang tahun kita akan diajar tentang menghasilkan buah. Tapi kalau Anda lupa bahwa yang sumbernya itu adalah Roh Kudus, blind, saudara. Orang Malang bilangnya blind. Saya suka itu kirimannya Bu Yeni itu, Cilono, Ciloko. Ciloko, saudara. Kalau kita tidak kembali lagi bergaul karib dengan Roh Kudus, intinya kembali ke situ. Jadi sepanjang tahun kita akan diajar tentang buah, balik intinya adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus.
Bapak Ibu Saudara, tanpa membangun manusia roh kita, tidak akan pernah berlaku kita ini menjadi orang yang setia seperti standarnya Tuhan. Kesetiaan itu berasal dari kata pistis. Dan kata iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 yang saudara selama ini sudah hafal juga. Apa saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari kata iman dan kata kesetiaan itu memakai kata yang sama, yaitu pistis. Saya tidak tahu kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kesetiaan di dalam Galati 5 ayat 22 ini menjadi kesetiaan. Padahal sama akar katanya pistis. Di sini dapat kita simpulkan memakai kata yang sama. Berarti buah rasa yang ketujuh ini adalah beriman. Amin. Kesetiaan itu ada hubungannya dengan iman. Memang hidupnya orang percaya itu tidak akan pernah jauh-jauh dari kata iman, saudara. Apa yang kita peroleh, apapun yang kita kerjakan, gak akan pernah jauh-jauh dari iman. Semua hal tidak akan pernah kita miliki kalau kita gak punya iman. Segala sesuatu yang mustahil, yang ajaib tidak akan pernah kita miliki kalau kita gak punya iman. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya sebagai kesetiaan. Padahal ini sama, pistis saudara, iman. Jadi buah roh rasa ketujuh itu adalah iman. Tidak hanya setia sesuai dengan pemahaman kita, setia manusia saudara. Tetapi setia yang didasari kepada iman dalam Yesus Kristus. Haleluya. Level setia kita dengan level setia orang yang tidak percaya kepada Tuhan berbeda. Karena kesetiaan yang Tuhan harapkan itu di dalamnya ada iman, saudara. Iman yang mungkin belum ada itu kita sudah percaya. Iman yang gak bisa kita lihat dengan mata tapi kita sudah percaya itu ada. Itu iman. Setia walaupun hurun delok setitik aja, setitik gitu ya. Kok belum ketok ya, tetap setia. Aku percaya, tetap setia. Kok belum terjadi sesuatu ya, tetap setia. Rasanya masih jauh dari pertolongan Tuhan, tetap setia. Kesetiaan itu bukan karena ada apanya. Seringkali manusia itu berbuat setia kepada pasangannya, sahabatnya, pekerjaannya, dan lain-lain karena ada apanya. Saya akan tetap setia sama sahabat saya kalau dia tetap ngasih-ngasih sama saya. Aku akan tetap jaga rahasiamu, tapi kalau kamu tetap baik sama saya akan setia. Aku tetap mengasihi pasanganku selagi kamu masih cantik. Kalau kamu udah berubah jadi saya akan setia sama pekerjaan saya selagi itu menguntungkan saya. Itu kesetiaan yang ada di dunia. Kesetiaan yang diharapkan Tuhan dari hidup kita berbeda. Karena ada iman. Walaupun tidak ada apanya, belum terlihat, tetap setia. Kesetiaan yang dihasilkan oleh Roh Kudus memiliki level yang berbeda. Karena apa? Kesetiaan Roh Kudus itu yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang pertama bersumber dari Tuhan sendiri. Pasti kalau yang bersumber dari tempat yang maha tinggi, dari penciptanya, dari sumber dari segala sesuatu, itu gak gampang goyah. Sesuatu yang ditanam Tuhan dalam hidup kita gak gampang tercuri oleh kondisi apapun. Amin. Tetapi kalau sumber kesetiaan yang dikerjakan dengan kekuatan manusia sendiri, ya tadi saya bilang sumbernya dari manusia, dari materi, dari kedudukan. Sehingga ketika semuanya itu berubah, maka kesetiaannya juga berubah. Kesetiaan yang dihasilkan oleh persekutuan dengan Roh Kudus membuat manusia semakin setia pada Tuhannya. Kali ini sudah setia, tambah setia lagi sampai kesudahannya. Amin.
makin level kesetiaannya makin nambah. Itu kalau dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi kalau dikerjakan dengan kekuatan manusia, ada masanya, ada batasnya. Kadang grafiknya nggak makin naik, tapi mendaki gunung, lewati lembah, naik lagi, turun lagi. Begini terus saudara. Tapi grafiknya yang dikerjakan Roh Kudus itu makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Amin. Ini yang harus kita miliki. Susah ya, memang. Saya pribadi juga menyadari kesetiaan saya secara pribadi yang mendaki gunung lewati lembah, saudara. Kayak ninja Naruto, apa itu, saudara ya. Tapi kita mau belajar sama-sama. Bergaul karib dengan Roh Kudus supaya kita menghasilkan kesetiaan ini, saudara. Kesetiaan yang dihasilkan Roh Kudus memiliki unsur ketulusan di dalamnya, saudara. Mari kita buka 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Mari kita baca dengan penuh iman, saudara. Wah, kebablasan sebentar. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita manusia tidak berlaku setia, tetapi Dia Allah kita tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, karena Dia adalah Allah yang setia. Kalau Dia berubah setia, Dia mengingkari dirinya sendiri yang adalah setia. Di dalam kesetiaan yang Tuhan inginkan untuk kita hasilkan, ada ketulusan di dalamnya. Tuhan kita tidak pernah memaksa kita, betul? Tuhan tidak pernah memaksakan kita. Buktinya Tuhan selalu memberikan kita adalah kehendak bebas, free will. Kalau orang nggak punya kehendak bebas, saya percaya hari ini semua kita menjadi orang-orang yang setia. Karena Tuhan yang maksa kita, setia. Tapi karena kita punya kehendak untuk memilih, banyak orang memilih untuk tidak setia. Tapi Tuhan tidak pernah maksa, tidak pernah ngancem. Tuhan inginkan kalau kita setia, itu karena kita menyadari, kita tulus, kita tahu kita harus setia kepada pencipta kita. Amin. Tuhan tetap setia walaupun kadang kita memilih untuk tidak setia. Ada ketulusan di dalam diri Tuhan. Mencintai kita, mengasihi kita dengan apa adanya kita. Seburuk apapun kita, Tuhan setia kepada saya dan saudara. Demikian juga itulah yang Tuhan kehendaki dari diri kita. Apapun posisi kita hari-hari ini, kondisi kita hari-hari ini, apapun saudara, jangan pernah berubah setia kepada Tuhan. Jadi setia bukan karena kita diberkati, bukan setia karena semua yang ada dalam hidup kita berlaku lancar, gak ada yang cendet-cendet, gak ada tantangan, gak ada halangan, bukan. Ada ketulusan yang membuat kita menyadari, kalau saya diberkati Tuhan, menerima hal yang baik dari Tuhan, saya juga harus setia walaupun saya menerima hal yang mungkin tidak baik dari Tuhan. Memang tidak mudah saudara, tidak gampang. Ada ketulusan di dalamnya. Ini yang tidak ditemukan dalam kesetiaan dalam dunia. Yang dikerjakan dengan kekuatan manusia. Tidak ada ketulusan sama sekali saudara. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Kesetiaan yang berdasarkan ketulusan itu susah dicari hari-hari ini. Tetapi aku nang dirimu setia, tak jogo rahasiamu, kartu asmu tak jogo. Pokoknya aku mau lah ngerti dewe. Nah, mana ada yang tulus di dunia ini? Saudara, Tuhan tidak pernah memaksa kita, tapi Dia menunggu kita untuk kita berbalik setia dengan penuh ketulusan. Tuhan menginginkan kesetiaan yang kita hasilkan itu
timbul dari iman kita di dalam Dia. Amin, saudara. Balik lagi ke iman. Ya. Kalau iman yang dibuat oleh manusia, bisa saja manusia itu setia, tetapi hanya dipengaruhi oleh emosi, saudara. Sesaat. Bisa bertahan walaupun tanpa ketulusan. Saya punya teman, saudara, teman waktu SMA. Saat ini dia berada di Hong Kong. Dia jadi TKI, sudah lama sekali, saudara. Lulus SMA itu langsung jadi TKW. Ya, secara kehidupan materi luar biasa, orangnya memang mulet. Ya, kerja di sana ya memang beda gitu ya. Dan kemudian terakhir saya lihat, saya tahu dia sudah menikah. Tidak pernah balik. Nikahnya mbak sopo, saya kepo, saudara ya. Saya lihat di media sosialnya, nikah sama orang Hong Kong, asli, saudara. Tapi maaf, sudah tebak ya, lebih tua tuh. Kalau bedanya 15 tahun gitu, 10 tahun, 18 tahun, ini jauh lebih tua. Udah panggil jadi ngkonge gitu ya. Saya nggak berani tanya apa-apa, tapi yang saya tahu ya sudahlah gitu ya. Banyak rumor yang beredar di kalangan teman-teman kami sendiri gitu ya, karena kami dulu cukup dekat. Wah, kayak nikah itu ngene. Tapi saya tidak pernah tanya kenapa gitu. Yang penting saya lihat dia bahagia ya sudah. Tapi dia setia, saudara. Ya walaupun banyak tantangan, omongan miring apa, tetap setia. Ya saya nggak tahu dasar setianya itu apa. Apakah ada ketulusan cinta di dalamnya atau ada apanya, saya juga nggak tahu. Tapi nggak pernah pulang, kasihan keluarganya gitu ya. Ini loh, tapi setia, apik, disayang dia sama keluarganya yang di sana, saudara. Tapi nggak tahu dalamnya tulus apa enggak, saya nggak tahu. Tapi secara materi, wow, luar biasa dia. Ya ini berbicara tentang ketulusan, saya masih jadi ingat gitu ya, tentang kesetiaan tanpa ketulusan. Bisa saja orang berlaku setia, walaupun dia tidak tulus. Ya, itu tidak menghakimi ya, saya nggak tahu hatinya manusia, saya nggak tahu ya. Cuman intinya, kalau kita kerjakan kesetiaan itu dengan kekuatan manusia, susah untuk setia dengan tulus, betul enggak? Ada banyak pikiran, ada banyak hal membuat kita kalau dengan kekuatan manusia ya, untuk setia terhadap sesuatu, setia kepada orang lain itu dengan ketulusan itu, kalau bukan karena Tuhan, enggak bisa. Saya bisa bayangkan loh, kalau mungkin gitu ya, dia jalan sama beberapa temannya, pasangan gitu. Terus dia mungkin melihat pasangannya tuh ya dengan pasangannya mungkin sepadan juga. Terus orang lain tuh mungkin lebih terus gandengan engkonge gitu ya. Dalam hati mungkin dia berpikir, gak mungkin ada ketulusan di situ. Pekerja, dalam keluarga, persahabatan, semuanya. Tapi tidak ada yang mustahil kalau itu karyanya Roh Kudus. Kalau itu karyanya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesetiaan yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu meliputi 3 hal. Ada kata percaya, ada kata taat, dan kata dipercayai. Kesetiaan yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu adalah selalu percaya. Walaupun ada banyak alasan di depan mata, walaupun ada banyak alasan yang didengar oleh telinga, itu semuanya buruk, tapi tetap percaya dan tetap berlaku setia. Amin. Yang kedua, taat. Taat kita buka dalam Titus 2 ayat 9-10. Titus pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Dalam konteks ini saya memilih hubungan kita dengan Tuhan adalah hamba. Karena kita adalah orang-orang ketebusan
Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal. Amin. Saya dan saudara ini adalah umat ketebusannya. Yang dulu kita adalah hamba dosa, yang tidak memiliki hak dalam diri kita sendiri, yang seharusnya kita masuk dalam dapur perapian. Tapi karena Yesus mengasihi saya dan saudara, ditebus dengan darah yang mahal, kita menjadi miliknya, hambanya, ditok, lunas, kita adalah miliknya. Kalau kita belajar dengan konteks perjanjian lama, budak itu kasih tanda di telinganya, kasih tanda di punggungnya. Ini adalah budakku, ini adalah hambaku, terserah tuannya mau ngapain. Hari ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang gak pernah memaksa kita, tapi dia menandai saya dan saudara. Amin. Dia menebus dengan darah yang mahal yang harganya tidak terkira. Tapi dia gak pernah maksa kita. Justru kita dikasih kehendak bebas tetap memilih. Karena dia pengen kalau kita setia sama dia, itu dengan sadar. Itu dengan ketulusan. Kalau kita mencintai dia, karena kita paham cintanya dia sama kita. Amin. Hamba-hamba, ya kita ini hamba-hamba Tuhan semua. Kita adalah miliknya Tuhan. Hendaklah kita taat kepada Tuhan kita. Kata yang terakhir dalam ayat 9, jangan membantah. Taat saudara. Taat itu setia tanpa perbantahan sedikit pun. Anak bantah orang tua itu biasa. Saya pun juga dulu adalah anak yang cukup dibilang nakal ya. Orang tua bilang A, mungkin saya nggak terlalu bantah, tapi saya melakukannya C, nggak hanya B, C, itu saya. Saudara, yang Tuhan inginkan adalah tidak ada perbantahan sedikit pun kita nih terhadap kehendak Tuhan. Terhadap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita nggak ada perbantahan. Yang Tuhan mau adalah setia jalani saja, setia lakukan saja. Itu yang Tuhan mau. Ada amin? Saudara mau? Haleluya. Seringkali yang terjadi tidak demikian saudara. Ketika Tuhan menetapkan sesuatu dalam hidup kita, bisa dikurangi enggak Tuhan? Bisa enggak seperti ini aja Tuhan? Ada perbantahan. Jangan curang katanya, ayat 10. Hendaklah tulus dan setia. Dengan demikian memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Jangan curang. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara saat ini, jangan pernah curang sama Tuhan. Tuhan titipkan harta, jangan pernah curang juga untuk mengembalikan milik Tuhan. Haleluya. Tuhan titipkan pekerjaan yang baik, jangan curangi tempat pekerjaanmu, tapi lakukanlah seperti engkau bekerja untuk Tuhan. Tuhan percayakan apa lagi? Suami, istri, anak-anak yang luar biasa, yakinlah itu yang terbaik dari Tuhan. Jangan pernah curangi mereka dan manfaatkan mereka. Sayangi mereka seperti engkau mengasihi Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Loh, saya nggak pernah begitu, di luar sana banyak. Keluarga memanfaatkan keluarga, anak memanfaatkan orang tua, sahabat memanfaatkan sahabat. Jangan curangi mereka. Kalau lagunya Anang apa? Jangan curangi aku, tandanya gini ya. Tidak ada kecurangan di dalam kesetiaan, sedikit pun tidak ada kecurangan. Kejujuran yang ada, keadilan yang ada. Itu ketaatan saudara. Jadi ada percaya, ada taat. Di dalam kesetiaan yang dihasilkan Roh Kudus yang terakhir adalah ada dipercayai. Buka Lukas 16 ayat 10. Sudah mau hampir selesai kok saudara ya. Lukas 16 ayat yang ke-10. Wow. Kok masih di Lukas 21? Maaf. Lukas pasal yang ke-16. Ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini saya yakin dan percaya ayat yang sudah enggak asing lagi buat saya dan saudara sebagai orang Kristen. Dikatakan dipercayai.
dalam kesetiaan yang dihasilkan Roh Kudus, setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercayai. Jangan sampai namanya orang Kristen, tapi mereka menjadi orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya omongannya, nggak bisa dipercaya kelakuannya, tindakannya, dan sebagainya. Yes, haleluya. Tapi kita menunjukkan kita adalah miliknya Tuhan, kita berbeda, adalah orang-orang yang dapat dipercayai, walaupun dalam hal yang kecil. Kalau kita nggak bisa dipercaya dalam hal yang kecil, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan hal-hal yang besar dalam hidup saya dan saudara? Ini loh, kalau orang lain di dunia lebih suka dipercaya dalam hal-hal yang besar, walaupun belum tentu mereka bisa dipercayai. Tapi kebalikannya kita anak-anak Tuhan, bisa dipercayai walaupun dalam hal yang paling kecil, yang orang lain mungkin menutup mata, yang orang lain meninggalkan, memilih itu tidak memilih itu harus kita kerjakan, dan kita harus setia di dalamnya. Haleluya. Yang orang lain tinggalkan, tidak mau moh-moh, apa gue, nggak nguntungno aku, tidak ada manfaatnya buat saya. Itu yang harus kita ambil dan kita kerjakan, tetap setia. Dipercayai. Tuhan tuh mengajarkan kita tuh mulai dari yang dasar. Setia dari hal yang paling gak ketok moto, yang gak diperhitungkan. Bukan kalau misalnya pelayanan di gereja, dipercayai yang sudah dijadwal, dipercayai itu saudara. Saudara dipercayai oleh yang membuat jadwal gereja ini, pemimpin gereja ini, lakukanlah dengan sebaiknya. Karena saudara dipercayai. Karena saudara punya kemampuan di situ. Karena saudara mampu, dipandang bisa. Kerjakan dengan setia. Karena sebenarnya Tuhan tuh bisa pakai siapapun. Kalau hari ini saudara nggak setia, saudara bisa cabut tuh kemampuan saudara, kasih ke orang lain. Bisa enggak Tuhan lakukan itu? Sangat bisa. Pelihara apa yang sudah Tuhan kasih, menjadi orang hamba yang bisa dipercayai. Bisa dipercayai dalam keluarga, menjadi orang tua yang bisa dipercayai merawat anak-anak, menghantarkan mereka sampai akhir tetap menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, itu kebanggaan. Hai orang tua, kesuksesan kita bukan saat kita menjadikan anak-anak kita adalah orang-orang kaya. Kesuksesan kita adalah saat kita dipercayai anak-anak dan mampu mendidik mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Amin. Bukan berarti kita dipercayai anak, aku harus membuat mereka sukses, membuat mereka punya pekerjaan yang bagus dan kaya melimpah ruah. Bukan itu. Maaf, orang tua, engkau dipercaya anak-anak. Kalau kita nggak mampu menghantarkan mereka sampai ke titik mereka harus mencintai Tuhan, saudara belum dapat dipercaya. Ini kesetiaan di dalam Tuhan yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Bisa dipercayai dalam hal yang paling kecil dalam sebuah pelayanan. Bagian kurang ketok moto, gak nyanyi nih ngarep, gak main musik, rak khotbah, rak nari tamborin, nyatet-nyatet, atau hanya mungkin berdoa. Tuhan perhitungkan. Haleluya. Amin. Tuhan percayai harta, entah banyak entah sedikit, tetap setia mengembalikan milik Tuhan. Itu bagiannya Tuhan, kasih Tuhan. Seberapapun itu. Wah, pendeta ngomongin perpuluhan. Enggak. Saya cuma mengingatkan. Harta pun itu juga kepercayaan Tuhan. Betul? Seberapapun itu. Apa yang harusnya menjadi milik Tuhan ya kembalikan kepada Tuhan. Jangan pernah lupa. Berkatnya balik ke kita sendiri. Itu yang paling terpenting. Saya dulu diajari mengembalikan milik Tuhan itu mulai dari SMP, dari uang saku. Sebelum saya jauh punya penghasilan sendiri, saya sudah mengembalikan 1/10. Saya ambil 1/10 dari setiap saku saya. Saya diajar untuk menjadi pribadi yang setia dalam perkara-perkara kecil dalam keuangan. Walaupun pada saat itu loh saudara, sanggup saya cuma berapa. Saya anaknya wong desa,
Zaman itu saya SMP itu loh saudara, disangoni 1.500 itu girangnya minta ampun. Yang 500 itu buat ojek pulang pergi. Saya patungan kalau ojek sama teman saya. Jadi sekali ngojek itu 500 rupiah. Jadi teman saya 250, teman saya 250, bisa 1.000. Lagi dipotong 1.500 potong per puluhan wis piro saudara ya. Jadi rasanya kayak kayak jajan ya kadang kurang gitu ya. Saya dikasih kaleng kecil gitu di rumah. Saudara tahu ya, yang nggak pernah ngerokok mungkin nggak tahu ya. Bu, zaman dulu itu ada tempat rokok yang dari kaleng itu loh saudara. Bukan. Itu saya dikasih itu tuh buat ngumpulin perpuluhan. Nggak tahu tuh orang tua saya dapat dari mana. Nyoh, nggak mampu beli celengan mungkin ya, dikasih itu. Sempat saya curang sama Tuhan. Saya ngasih seharusnya sekian tapi saya cuma kasih berapa. Alasan saya bayar LKS juga lebih penting Tuhan. Orang tua saya belum kasih saya LKS, sedangkan guru saya waktu SMP tuh ngeri-ngeri saudara. Jadi kalau siapa yang belum bayar LKS langsung diumumkan di depan kelas. Ya hari ini yang belum bayar LKS ini. Loh yo kuping abang loh saudara ya, aduh aku durung bayar. Bener itu guru saya sadis waktu SMP itu. Langsung disebut, itu kan namanya pembunuhan karakter saudara ya. Langsung disebut namanya gitu di depan kelas. Akhirnya saya tak ambil aja lah, minta orang tua belum dikasih. Sampai kapan saya harus menanggung penderitaan malu ini gitu ya. Akhirnya saya ambil beberapa untuk bayar LKS. Tapi saya nggak bilang, terus saya kasih perpuluhan, tapi ya nggak seharusnya. Dan itu pasti ada aja saudara. Berkatnya Tuhan tuh nggak mulus dalam hidup saya. Dari situ saya selalu belajar untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, seberapapun yang dipercayakan Tuhan terhadap diri saya. Belajar ya saudara ya. Oke. Kesetiaan adalah bukti iman kita juga, karena kesetiaan dan iman dari kata yang sama. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada setiap hal yang kita kerjakan yang dipercayakan Tuhan, itu adalah bukti iman saudara kepada Tuhan Yesus. Ketika seseorang memiliki iman kepada Kristus, hidup dipimpin oleh Roh, maka dalam hidupnya akan mengalir karakter setia tersebut secara otomatis. Jadi kalau orang hidup di dalam Kristus dengan iman, dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan muncul karakter setia. Tidak ada karakter setia tanpa hidup dipimpin Roh Kudus, tanpa hidup dalam iman dalam Kristus Yesus. Tidak ada. Itu rumusnya saudara. Manusia dapat bertekad gigih untuk menjadi setia. Saya senang secara pribadi, penutup saudara ya. Saudara mungkin tahu Bapak Habibie dan Ibu Ainun. Teladan ya. Salah satu yang difilmkan, walaupun di luar sana mungkin banyak juga yang kisahnya lebih menarik, mungkin tidak difilmkan, tidak diketahui oleh publik. Tapi satu kasus keluar yang luar biasa, dan mereka bukan anak Tuhan loh. Tapi mereka bisa setia seperti itu loh. Manusia yang di luar Tuhan pun memang bisa gigih saudara. Sekuat itu mereka setia kepada pasangannya. Apalagi kita anak Tuhan. Haleluya. Harus lebih daripada itu. Pasangan Kristen levelnya harus berbeda. Karena dihasilkan ketulusan, ada iman di dalamnya, ada ketaatan di dalamnya, ada bisa dipercayai. Saya percaya rumah tangga demi rumah tangga diberkati secara luar biasa. Kata kesetiaan dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh, pengabdian, kepatuhan. Bagaimanapun, seberat apapun tugas saya dan saudara, seberat apapun kondisi saya dan saudara, tetap berpegang teguh kepada iman dan kesetiaan. Inilah kesetiaan yang dimintai Tuhan, yang harus kita hasilkan. Haleluya. Percaya, taat, dan dapat dipercaya. Ayat penutup, kita akan baca sama-sama. Amsal dalam Perjanjian Lama. Pasal yang ke-19, ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama ya, dengan sangat keras.
Amsal pasal 19 ayat 22 sudah muncul di LCD. Baca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Apapun keadaan kita, kondisi kita, setia itu menjadi hal yang nomor 1. Puji nama Tuhan. Mesti saya undang ke depan. Saya sudah berhenti berbicara dengan kemampuan saya berbicara, tapi saya berdoa Roh Kudus terus berbicara melebihi yang dapat saya sampaikan hari ini. Roh Kudus berbicara mengubah hidup saudara. Kini aku percaya pada ranjang hidup bagiku, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah pujian ini menjadi sebuah komitmen kita, respon kita buat firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap
mustahil bagi. Amin Yesus. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah. Amin Tuhan. Pada rancangan-Mu kami mau ikut panggilan. Kami mau tetap setia sampai akhir. Ku ikuti, ku ikuti. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian ini menjadi sebuah komitmen kami pagi hari ini. Tolong setiap kami Tuhan. Tolong setiap kami dan jamin kami Tuhan untuk mengikuti panggilan-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia yang telah membuktikan kesetiaan-Mu dengan taat mati di atas kayu salib bagi kami Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini tolong kami Allah Roh Kudus. Tambahkan iman percaya kami, menjadikan kami hamba-hamba yang dapat dipercaya dan taat kepada-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami jalan sendiri di padang belantara dunia ini tanpa Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tersesat, tanpa Engkau kami binasa Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini biar belas kasihan-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Belas kasihan-Mu Tuhan turun di atas hidup kami, ingat kami Tuhan. Jangan ada satu pun yang Kau lewatkan pagi hari ini. Lawati, 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 pulihkan Tuhan, pulihkan. Perbaharui kami dengan kekuatan dari tempat tinggi Roh Kudus-Mu Tuhan. Memampukan kami untuk menjalani Tuhan, melintasi padang gurun hidup dunia ini, masuk tanah Kanaan, bertemu muka dengan kekasih jiwa kami. Kami adalah mempelai-mempelai yang telah dipertunangkan dengan Engkau. Jangan biarkan kami tergoda Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Kami perlu jaminan-Mu Tuhan. Untuk memampukan kami untuk jalan terus sampai garis akhir dan memelihara iman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Firman-Mu mengingatkan kami untuk menjadi hamba-hamba yang setia Tuhan. Hamba yang beriman dan hamba yang taat dan hamba yang dapat dipercayai. Sehingga apabila Engkau datang kedua kali, setiap kami Tuhan, Engkau berjanji akan memberi mahkota kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa.
Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini dalam pengembalaan di tempat ini, mendampingi pendeta Daniel Wijaya di tempat ini Tuhan. Urapan dari tempat tinggi, Kau turunkan mandat dan otoritas dan kuasa Tuhan atas keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi sebuah jaminan untuk pengembalaan di tempat ini bahwa kami Tuhan menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak lama lagi. Kau tolong juga Ibu Pendeta Maria Magdalena sebagai gembala di tempat ini. Pada usia yang lanjut dalam meneruskan tongkat penggembalaan di tempat ini Tuhan. Engkau beri kekuatan baru. Engkau topang dengan anugerah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Anak mantu, cucu semua Engkau berkati. Dan berkati semua sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami taruhkan semua kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu semua yang hadir di tempat ini, baik yang onsite maupun yang streaming, Tuhan jamin Tuhan. Apabila Engkau datang kedua kali, kami datang setia dan beriman Tuhan. Dan kami boleh menerima mahkota kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri, satu pengumuman buat kita bahwa besok hari Kamis akan ada doa malam tempat ini jam 7 sampai dengan selesainya. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami terus sampai selesainya Tuhan. Mengurapi, memberkati hamba-hamba bisa melayani pada pagi hari ini. Baik worship leader, singer, tim musik, penerima tamu, LCD multimedia, core, terlebih lagi hamba yang sudah percaya firman-Mu Tuhan. Urapi kami, pakai kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, berjemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Juga kami semua sedang jemaat-Mu sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Jamah kami, pimpin kehidupan kami Tuhan, untuk kami terus berjalan bersama dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengasihkan buah Roh Kudus itu dalam hidup kami Tuhan. Buah kesetiaan itu dalam hidup kami Tuhan. Sampai kapanpun, sampai akhir hidup kami mau setia dalam panggilan kami Tuhan. Pengiringan kami kepadamu ya Bapa, karena kami tahu bahwa setiap jerih payah kami semuanya tidak sia-sia, tetapi Tuhan sudah perhitungkan semua, Tuhan catat semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati dalam setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan, dalam setiap studi kami, usaha pekerjaan, rumah tangga kami Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami, menjamah yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, susah hiburkan, lemah Tuhan kuatkan, ada masalah berat mungkin kelegaan dan sejahtera di hidup kami ya Tuhan. Kami boleh melewati setiap masalah demi masalah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pasar negara kami, berikan keamanan, kedamaian, jauhkan segala mara bahaya, jauhkan segala hal-hal yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan yang ada, dari pusat sampai daerah Tuhan, biarlah hikmat daripadamu, roh takut akan Kau dalam hidup mereka Tuhan. Mereka belum menjalankan pemerintahan baik, dengan bijaksana, dengan penuh pengertian Tuhan, untuk mensejahterakan masyarakat di bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kota Semarang, kami berkati kota kami tercinta Tuhan. Kami mengucap syukur apabila kota Semarang menjadi kota yang terbaik Tuhan, karena itu semua anugerah Tuhan atas kota Semarang Tuhan. Tetap pakai kota Semarang, memberkati kota kami ini Tuhan, baik pemerintahan kota Semarang, untuk semakin hari semakin memajukan kota Semarang menjadi kota yang lebih baik lagi, di mana kota yang dilawat Tuhan hadir atas kota kami Tuhan, sehingga menjadi berkat buat kota-kota yang lain Tuhan. Biarlah umat-Mu atas kota Semarang ini boleh bersatu hati Tuhan, bersama-sama menjadi berkat, menjadi dampak atas kota Semarang ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur atas semuanya ini, dan sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin serta lindungi dalam perjalanan Tuhan dengan selamat Tuhan. Pertemukan kami besok minggu yang akan datang, untuk kami boleh kembali bersama-sama datang beribadah kepada-Mu. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan berikan Kau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan Kau damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua. Kita bersama-sama nyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.